Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Estiningsih SPD Aut CGB Angkatan 1 UPTD TK Negeri Pembina Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Semua fasilitas yang ada di sekolah kita, ada manusia, gedung, lingkungan, dan lain-lainnya akan hanya sekedar menjadi sebuah aset saja jika seorang pemimpin pembelajaran hanya berfokus pada kekurangan atau kelemahan saja. Untuk itu, sebaiknya sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus berfokus pada memberdayakan aset dan kekuatan. Supaya tercapai visi yang berpusat pada anak, caranya adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah. Aset manusia, aset sosial, aset lingkungan, aset fisik, aset politik, aset finansial, aset agama dan budaya, baik sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru maupun sebagai pemangku kepentingan harus bisa menerapkan di dalam kelas, sekolah maupun masyarakat. Implementasinya, jika sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, guru bisa mengelola kelas. Contohnya, di sosial emosional untuk mengetahui perasaan anak hari ini yang biasanya membuat jurnal dengan cara melukiskan perasaannya di buku gambar atau kertas. Sekarang, guru bisa mengelola aset manusia murid sesuai minatnya. Selain menggambar, untuk anak yang suka menggunting menempel bisa mengekspresikan bentuk emot. Atau untuk anak yang suka bercerita bisa langsung mengungkapkannya lewat cerita tanpa harus menggambarnya, lalu direkam. Jika sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, contohnya dalam kegiatan meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah melalui workshop ataupun pelatihan TIK, jika di sekolah ada yang mampu membagi praktek baiknya, kita manfaatkan saja. Tidak harus mengundang dari luar. Jadi, sebagai pemimpin pembelajaran bisa mengelola sumber dana finansialnya dengan baik. Jika sebagai pemimpin pembelajaran di masyarakat juga harus bisa mengelola dan memetakan sumber daya yang ada. Contohnya, jika mau mengadakan kegiatan karnaval, kita harus bisa memetakan misalnya siapa saja yang terlibat keamanan di jalan, siapa saja yang bisa membantu kostum anak-anak, sehingga acara berjalan lancar, terlihat di masyarakat meriah, rapi, kompak, dan aman. Bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Ya, misalnya dalam hal ini, sebagai guru bisa memanfaatkan sumber daya manusia berdasarkan bakat minatnya, juga bisa memanfaatkan modal fisik dan modal lingkungan. Contoh dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memetakan kesiapan belajar, minat belajar, juga profil belajar. Misalnya dalam belajar menulis nama sendiri. Nah, anak bisa menuangkannya menggunakan kertas, spidol, atau juga menggunakan lilin, atau juga bisa menggunakan ponsel ataupun kartu huruf, dan juga bisa menggunakan daun yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya berkaitan dengan materi-materi yang lain di modul guru penggerak ini? Kaitannya dengan filosofi KHD adalah filosofi KHD mengenal sistem AMONG, pemeliharaan dengan penuh perhatian sehingga anak mendapatkan tumbuh kembangnya lahir batin sesuai dengan kodratnya. Filosofi KHD adalah menghamba pada anak, artinya berpusat pada anak. Mengapa anak itu istimewa atau unik? Karena mereka mempunyai potensi dan kelebihannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dan ada kodrat alam, juga kodrat zamannya. 2. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah
mengembangkan diri dan orang lain berdasarkan potensi yang dimiliki, memimpin pembelajaran dengan memanfaatkan potensi yang ada, mampu memanage sekolah berdasarkan potensi yang ada. 3. Kaitan dengan visi guru penggerak, yaitu berpusat pada anak dan pengembangan sekolah berdasarkan model baca. 4. Kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif adalah merupakan hal yang paling menunjang pengelolaan dan pengembangan aset berdasarkan kekuatan. 5. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Pembelajaran berdiferensiasi, guru memperhatikan kebutuhan murid. Kompetensi sosial emosional dapat mengelola emosi secara positif sehingga terlaksana pembelajaran yang berpihak pada murid. 6. Kaitannya dengan coaching adalah praktek coaching adalah upaya untuk memaksimalkan dan menemukan potensi terutama dalam aset manusia. 7. Kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan aset berbasis kekuatan, pemimpin pembelajaran berdasarkan paradigma, dilema, dan 9. Pengambilan keputusan. Bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul ini? Sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, sebenarnya sekolah kami juga sudah mengembangkan berdasarkan minat dan bakat, melaksanakan budaya positif, sosial emosional, menghargai perbedaan, keunikan anak, kesepakatan kelas, tetapi belum maksimal. Tetapi setelah mengikuti program guru penggerak ini, modul yang sudah ada kaitannya dengan dunia PAUD atau TK bisa sebagai penguat, pelengkap, dan penyemangat saya untuk lebih maksimal dalam menerapkannya. Sedangkan untuk modul-modul yang baru akan memperkaya saya sebagai dasar untuk mengaitkan dengan yang sudah ada. Di modul ini saya juga mendapatkan teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalah-masalah tersebut tanpa kita sadari sering kami alami. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya jadi bisa merefleksi diri saya. Dalam cara mengajar, apakah kelebihan dan kekurangan saya jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang guru itu diibaratkan petani atau pengembala, sedangkan murid adalah tanaman atau ternaknya. Berkembang dan atau tidaknya tergantung bagaimana kita memeliharanya. Nilai dan peran guru penggerak di sini kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita dan murid kita supaya bisa memperlakukannya sesuai dengan keunikan masing-masing. Dalam budaya positif, contoh baru dipahami bahwa pengambilan keputusan adalah harus berpusat pada anak. Dari hasil kesepakatan anak, bukan guru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, variasinya lebih saya tingkatkan dari biasanya, dan di sini saya melakukan pemetaan kebutuhan murid. Dalam coaching selama ini pemahaman saya yaitu seakan-akan saya sebagai mentor atau konseling memberi nasihat, tetapi sekarang dipahami bahwa dalam coaching tujuannya adalah untuk melejitkan potensi yang ada pada diri coach, baik itu murid ataupun rekan sejawat. Dalam pengambilan keputusan baru tahu bahwa ada pemetaan antara dilema etika dan dilema bujukan sosial dan cara menyelesaikannya. Dan yang enggak kalah pentingnya, setelah mengikuti guru penggerak ini, kolaborasi sangat penting juga bahwa setiap orang adalah mempunyai nilai positif masing-masing yang bisa jadi kekuatan. Demikian paparan dari saya. Salam dan bahagia, merdeka belajar. Terima kasih.